Kalau Rasulullah justru didekatin, karena Rasulullah itu akhlaknya luar biasa. Rasulullah itu sangat penyayang orangnya, Bu. Ke anak-anak penyayang, ke sesama penyayang, ke orang tua penyayang. Bahkan sahabat-sahabat Rasulullah itu masing-masing mereka itu merasa adalah dirinya itu paling istimewa di hati Rasulullah. Saking apa? Rasulullah itu bisa mentreat memperlakukan orang masing-masing itu dengan sangat istimewa. Abu Bakar merasa dirinya yang paling istimewa ada di hati Rasulullah. Umar juga merasa dialah yang paling dicintai Rasulullah. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Sa'ad bin Abi Waqqas, semuanya merasa kayaknya saya orang yang paling dicintai Rasulullah. Kita bisa nggak Bu kayak gitu? Bikin semua orang tuh GR yang merasa mereka tuh paling kita cintai sama kita gitu. Dan ketika Rasulullah wafat, yang menggantikan nyuapin itu ya Abu Bakar, ternyata kunyahan kurmanya itu kurang halus. Ngomel-ngomel, ngoceh-ngoceh, menghina-hina Rasulullah. Oh, pokoknya netizen julid lah Bu kalau zaman sekarang. Kok ini beda nih rasa kurmanya, kurang halus nih, kamu kayaknya bukan orang yang biasa nih. Pegang tangannya, namanya juga buta ya dia. Oh ini bukan orang yang biasa nih, kamu siapa nih? Nenek. Orang yang biasa nyuapin nenek itu, yang kunyahannya lebih lembut dari kunyahan saya, itu adalah Muhammad Rasulullah yang nenek caci maki, hina-hina setiap hari. Itu orangnya tuh. Itu orangnya. Langsung masuk Islam. Langsung bersyahadat. Nangis dia. Kamu siapa? Saya sahabatnya Abu Bakar yang melanjutkan kebaikan beliau. Kita, ibu-ibu, kalau ada orang yang benci sama kita, ibu-ibu sanggup nggak kirimin makanan ke rumahnya? Kalau ada orang yang benci, kenapa ya dia kalau ketemu saya nggak pernah mau senyum? Kalau saya ketemu sama dia selalu dia buang muka, saya salah apa ya? Kasih hadiah gitu. Kasih hadiah. Maaf ya, saya boleh nanya nggak? Saya tuh merasa sebenarnya gimana ya? Ya gitu deh. Apa saya ada salah? Kalau ada salah, saya minta maaf ya. Padahal kita juga nggak tahu Bu salah kita apa gitu ya. Tapi nggak apa-apa Bu. Minta maafnya kita kepada orang tidak mengurangi kemuliaan kita, tapi justru malah menambah kemuliaan kita dan bikin dia jadi senang, segan, gondok, malu, semuanya benar. Kirimin hadiah, kirimin masakan. Ditolak hadiah kita hari ini, nggak apa-apa. Rasulullah juga dicaci maki, tapi Rasulullah tetap nyuapin. Kita belum sampai pada level Rasulullah. Ibu pernah dikatain orang gila? Ibu pernah dikucilkan orang sekota? Ibu pernah diusir di setiap ibu mau keluar rumah ditaburin itu kotoran hewan, duri-duri sampai kakinya berdarah-darah mau ke masjid. Pernah? Hidup kita belum kayak Rasulullah. Insyaallah. Allahumma salli ala sayyidina. Berapa poin tadi Bu? Taubat, muhasabah. Minta maaf. Yang keempat, memperbaiki diri. Memperbaiki diri tadi masuknya nyambungnya ke muhasabah ya. Memperbaiki diri di sini apa? Dalam hal ibadah dan juga dalam hal bermuamalah. Karena ibadah saum itu, perintah saum itu, Ibu apa ayatnya? Ibu apa ayat perintah saum? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman. Ibu kalau dipanggil wahai orang yang beriman, Ibu ngerasa nyaut enggak? Ngerasa itu panggilan buat Ibu enggak? Iya. Kalau saya bilang ibu-ibu salihat, ibu-ibu ngerasa dipanggil? Iya. Ibu-ibu salihat, ibu-ibu khairun nisa,
Ibu-ibu cantik, bidadari surga. Nah ini yang manggil Allah. Wahai orang yang beriman, saum yuk. Saum itu sudah pernah diwajibkan kepada umat-umat lain. Sama umat-umat lain, umat-umat Nabi lain juga pernah diwajibkan puasa. Cuma nggak seperti kita Ramadan sebulan penuh, enggak. Yaitu umat Nabi Musa saum Asyura. Terus apa lagi Bu? Kita memperingati peristiwa Nabi Ibrahim itu ya dengan anaknya, puasa apa namanya? Arafah. Ya. Yang lalu dilanjutkan dengan ritual ibadah haji ya. Dan saum-saum yang lainnya itu pernah diwajibkan ke para nabi dan rasul yang lain. Kenapa sih Allah nyuruh kita saum? Capek tahu, aus, lapar. Kata Allah, la'allakum, semoga. La'alla itu dalam bahasa Arab artinya harapan. Semoga, mungkin saja, barangkali dengan saum itu menjadikan kita tatakun, artinya apa? Bertakwa. Allah di sini pakainya la'allakum tattaqun karena Allah tidak bisa memastikan kita benar-benar jadi orang bertakwa atau enggak, itu pilihannya ada di kita. Allah nggak pakai kalimat puasalah kalian sebagaimana telah ditetapkan kepada umat-umat kalian sebelum kalian, pasti kalian bertakwa dengan puasa. Enggak. Tapi Allah bilangnya la'allakum tattaqun, agar kalian, semoga, mudah-mudahan jadi hamba-hamba yang bertakwa dengan saum itu. Karena itu kembali kepada diri kita lagi Bu. Gak menjamin orang yang sudah ibadah saum Ramadan 1 bulan penuh sudah beramal solih, dia akan solih seterusnya, betul? Apalagi tadi kita ini hamba yang penuh dengan syahwat, penuh dengan hawa nafsu. Mau Ramadan udah maaf-maafan, habis Ramadan, habis Lebaran, kumat lagi, julid lagi sama orang, lidahnya tajam lagi, buang muka lagi, bermuka masam lagi ketemu sama orang, wah pokoknya balik lagi ke antagonis lah. Sinetron ya. Hidup ibu-ibu tuh kayak sinetron. Apalagi kalau udah ada sebel-sebelan sama orang, wah udah. Kayaknya udah gak zaman ya Bu ya, kita udah di usia segini ya Bu. Insya Allah semuanya sudah bijaksana. Insya Allah semuanya akhlaknya sudah tambah baik, sudah tambah solihah semuanya. Karena rajin ke majelis ilmu, Masya Allah. Memperbaiki diri dari hal muamalah, dari hal ibadah. Karena dalam ayat puasa itu mengandung ajaran agar kita bertakwa secara individu dan takwa secara sosial. Jadi takutnya itu ada dua tujuannya. Takwa individu dengan apa? Dengan saum, dengan sholat tarawih yang ada di bulan Ramadan, dengan tilawah yang ekstra pahalanya di bulan Ramadan, dan juga dengan ibadah sahur. Ibu sahur itu ibadah Bu. Ibu kalau sahur itu ibu udah ibadah, udah dapat pahala khusus, beda lagi sahur. Jadi sahur itu mengandung pahala. Ibu saum sunnah, saum sunnah ini gak usah sahur lah. Jangan Bu, sahur itu sudah ada pahalanya sendiri. Ya, kita mengikuti perintah Nabi, perintah Allah, sahur. Fa inna fis sahuri barokah. Kata Rasulullah, dalam sahur itu ada keberkahan. Insyaallah. Itu takwa individu. Yang kedua takwa secara sosial. Jadi bertakwanya itu bareng-bareng Bu, nggak sendiri-sendiri. Dengan apa amalannya? Dengan zakat, dengan infak. Kebaikannya apakah untuk diri sendiri zakat dan infak? Tidak, tapi kebaikannya untuk umat Islam yang lain. Betul nggak? Kalau kita nggak ada infak, nggak ada zakat, kita akan ada kesenjangan sosial. Yang kaya sendirian, yang miskin tuh apa, menderita sendirian. Iya. Oh, udah mau selesai. Oh iya. Jadi takwa sosial itu didapat dengan zakat, infak, sedekah ya, dan juga ini khusus ada di bulan Ramadan, fidyah, Membayar video.
Nah, kalau yang hal-hal ini kita kerjakan juga, maka insya Allah akan mendapatkan takwa secara sosial. Jadi dipastikan umat Islam seluruhnya keimanan dan ketakwaannya itu meningkat pada saat bulan Ramadan. Masya Allah. Ramadan ini bisa dikatakan adalah sebuah sekolah, sebuah pelatihan. Latihan untuk apa? Ibu, tadi kata Allah, kenapa Allah bilang saum itu ibadahnya untuk Allah aja? Bukan hanya buat kita pahalanya, tapi Allah lah langsung yang menilai pahala puasa kita. Dalam puasa itu seorang hamba mampu meninggalkan hal-hal yang dibolehkan. Kalau hal-hal yang diharamkan kita tinggalkan udah biasa. Ibu-ibu gak ada yang minum minuman keras karena itu dilarang oleh agama, betul? Ibu-ibu tidak ada yang mencuri. Ibu-ibu tidak ada yang berzina, nauzubillah min zalik. Ibu-ibu tidak ada yang durhaka kepada orang tua. Ibu-ibu tidak ada yang berbuat syirik kepada Allah karena kemusyrikan ini adalah dosa yang top teratas dari seluruh dosa besar yang ada dalam syariat Islam. Syirik adalah dosa paling atas nomor 1 dan insya Allah kita nggak akan ada yang melakukannya, betul? Itu hal yang diharamkan oleh Allah, sudah biasa kita tinggalkan. Tapi dalam ibadah puasa kita meninggalkan hal-hal yang dibolehkan setiap harinya. Makan, minum, boleh? Boleh Bu? Kita tinggalkan itu ketika puasa. Maka ibadah saum ini bernilai istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan sesuatu yang dibolehkan. Dan itu berat. Kalau meninggalkan sesuatu yang dilarang, yang diharamkan, kita sudah biasa, betul? Tadi kita sudah bahas contoh-contohnya. Nah, ini meninggalkan yang dibolehkan. Gibah boleh Bu? Di luar Ramadan boleh? Tidak juga. Batal? Enggak Bu, enggak batal. Hanya saja Mengurangi pahala. saumnya rusak. Bohong boleh Bu? Lagi puasa bohong boleh? Batal? Tidak batal. Hanya saja pahalanya cacat. Berkurang. Itulah yang Allah maksud ibadah puasa itu untukku. Karena Allah yang menilai langsung. Dan ibadah puasa kita setiap harinya itu kualitasnya pasti nggak sama Bu. Hari pertama lapang, kita sudah memaafkan semua orang. Sudah maaf-maafan, ikhlas, wah semangat lah pokoknya. Hari kedua mulai goyah, ada ujian. Ada slack, tersinggung sama orang. Ya Allah Gusti, saya tuh lagi puasa ya. Kata Rasulullah kan gitu Bu, kalau ada orang ngajak ribut, katakan inni so'imun. Katakan saya lagi puasa. Ada orang ngajak debat, ribut, pokoknya kekeh sama pendapat sendiri. Kita juga, menurut kita pendapat kita benar. Ibu lagi puasa. Astagfirullahaladzim, inni so'imun. Tinggalkan perdebatan. Bu, debat itu capek, apalagi lagi puasa. Ibu jangan buang-buang energi. Energi kita buat apa Bu? Buat tilawah aja. Ya, buat ibadah. Nanti sore masih harus masak buat iftar, betul? Emang butuh tenaga nggak itu? Nah itu tenaga semua Bu buat menghadapi kenyataannya. Jadi gak usah pusingin hal-hal yang menguras energi kita dan itu tidak mendatangkan kebaikan apa-apa buat kita. Ibu ketemu orangnya cuek, gak senyum, buang muka, tersinggung, gak usah dipikirin Bu, lagi puasa, biarin aja, iya. Mungkin dia lagi sakit gigi, mungkin dia dapat kabar buruk atau apa, jadi bad mood seharian. Nggak usah. Dan itu mah urusan dia ya Bu ya. Kita nggak usah rempong. Urusan kita sendiri juga udah. Iya. Kemarin saya acara Salimah Bu, tarhib Ramadan Salimah diisi sama Ibu Aisyah Dahlan. Hotel berbayar Bu. Bu Aisyah Dahlan gitu loh yang ilmunya Masya Allah. Ada ilmu namanya neuro apa ya kemarin panjang. Jadi Bu ya ternyata otak kita nih kan Bu Aisyah kan memang pakarnya itu ya. Neuro itu kan bagian otak-otak itu ya, otak-otak. Iya. Di sini Bu di belakang jidat kita, Ibu tahu ini otak untuk menyerap ilmu.
Ini otak untuk melakukan hal-hal kebaikan adanya di sini, Bu. Dan ini dipakai sujud, merendahkan diri di hadapan Allah, memohon agar kebaikan yang sudah kita serap di sini mampu kita amalkan oleh seluruh anggota tubuh kita. Kita makan taunya amal soleh dikerjakan, jadi hasanah, jadi kebaikan. Udah, Bu Isa dalam tahu sampai ke dalam-dalamnya, Bu. Orang jahat, julid, bagian otak mana yang keganggu, Bu Isa tahu, Bu. Kita pokoknya kemarin terwow di acara Bu Isa kemarin. Terwow ya Allah, masya Allah, tabarakallah ternyata. Masya Allah. Jadi ya di dalam otak manusia itu ada otak emosi. Kalau orang itu cepat marah, cepat emosi, itu bisa jadi dia batang otaknya itu tegang sehingga mengganggu otak emosinya itu. Ibu tahu treatmentnya? Treatmentnya itu harus mengeluarkan karbon dioksida dengan banyak. Tarik nafas panjang. Mau yang lebih berpahala, zikir yang mengeluarkan karbon dioksida yang banyak itu adalah istighfar. Aisyah dahlan mah udah ilmunya udah. Kita tahu istighfar itu menenangkan hati, betul? Ternyata di otaknya itu berpengaruh. Dan yang lebih Masya Allahnya lagi adalah Allah yang menciptakan kita fi ahsani taqwim. Dalam bentuk yang sebaik-baiknya bentuk adalah bentuk kita yang sekarang. Sedetil itu, sesempurna itu Allah menciptakan kita. Bersyukur nggak Ibu? Bersyukur jadi orang Islam? Bersyukur jadi hamba Allah? Bersyukur bisa sujud sama Allah setiap hari? Orang Yahudi yang sesat aja dia bangga. Masa kita yang benar hamba yang insya Allah udah sediakan surga buat kita kalau kita bertakwa sampai akhir hayat. Masa kita gak bangga jadi seorang muslim? Bangga ya Ibu? Ibu harus bangga Bu jadi seorang muslim. Ibu harus bangga setiap hari membaca Al-Quran karena Al-Quran itu adalah mukjizat yang hanya diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Tapi kita memiliki mukjizat itu. Bangga Ibu? Orang-orang Yahudi Zionis itu Bu mengajarkan kepada anak-anaknya dari kecil harus bangga dengan keyahudian mereka. Mereka dari kecil itu diajarkan untuk membenci umat Islam. Mereka dari kecil itu sudah ditanamkan kamu harus jadi pemimpin dunia dan kamu harus bangga menjadi seorang Yahudi. Padahal mereka itu udah jelas makhluk-makhluk kera yang sesat, yang udah jelas udah pasti masuk neraka. Nah kita umatnya Nabi Muhammad yang insya Allah Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah sudah disiapkan surga sama Allah harus jauh lebih bangga dan menjaga keimanan dan keislaman kita sampai akhir hayat nanti. Amin ya Bu ya. Nah tadi yang berikutnya kita balik ke poin mempersiapkan Ramadan, membuat target ibadah ya. Yang terakhir, poin ke-6-nya adalah memperbanyak doa, zikir, dan interaksi dengan Al-Quran. Agar apa? Agar nanti ketika Ramadan itu sudah berbeda suasananya, kita Ramadan itu sudah terbiasa dengan amal-amal solih, Ramadan nanti kita sudah lebih ringan dalam melakukan kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Apa Bu? Memperbanyak doa, zikir, dan interaksi dengan Al-Quran. Ibu-ibu pernah lihat ada mall mau buka, terus nanti biasanya diskon, pembukaan mall ini diskon berapa persen? Ibu lewat doang tuh, ibu udah hafal tanggalnya. Pak, nanti tanggal segitu ada mall baru buka Pak, ada diskon. Adik, nanti kita main ke mall itu yuk, nanti banyak diskon. Ini yang mau datang Ramadan Bu. Nah, ibu bandingin deh persiapannya seperti apa. Yang mau datang Ramadan, nah meriahkan di rumah. Kalau di Mesir itu ya, Ramadan itu ada lampu khusus. Lampu yang hanya dipasang pada saat bulan Ramadan saja, namanya lampu fanus. Silakan Google. Fanus. Bukan Venus, Venus planet. Fanus, lampu fanus. Jadi fanus itu ada di balkon-balkon. Mesir kan rumahnya nggak kayak rumah Indonesia ya Bu.
Kalau di Mesir itu rumahnya apartemen. Jadi di balkon-balkon orang Muslim, yang Muslim kan yang Kristen juga ada di sana. Ada fanus. Filosofinya apa? Ramadan itu menjadi cahaya di hati dan di rumah kita juga di kehidupan kita. Ibu boleh praktekin. Habis ini ibu minta beli lampu baru sama ayah, sama Tadi di Sophia. tadi di Sawi. Cari aja coba. Jadi meriahkan rumah kita ya dengan dekorasi khusus. Ya, itu bisa membangkitkan semangat Ramadan. Dan di rumah-rumah orang Mesir itu ada, kalau ada anak kecil ya, ada bendera-bendera warna-warni. Kalau kita kan benderanya 17-an ya Bu ya. Nah kalau di Mesir itu bendera-bendera di jalanan meriah, di rumah-rumah meriah itu saat Ramadan adanya. Ya sama lampu fanus. Jadi Ramadan itu meriah sekali. Nah kita-kita nih yang pernah di Mesir itu suka kangen Bu. Kalau Ramadan itu kangen di Mesir. Karena suasana ibadahnya itu kental sekali, suasana spesialnya itu kental sekali di sana. Kalau kita kan hebring-hebring itu 17-an ya Bu ya. Lampu warna-warni, gapura dihias, wah gitu. Nah kalau di sana tuh Ramadan ya kayak gitu. Insya Allah jadi kangen ya. Ya ibu-ibu waktunya sudah habis ya, kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab. Mohon maaf ibu-ibu sekalian jika ada yang kurang berkenan ya, atau jika ada kesalahan dari saya, mohon dimaafkan dan kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab. Mangga. Berapa orang Bu yang bertanya? Dibuka untuk 3 orang penanya. Silahkan. Lebih dari 3 yang angkat tangan. Ya monggo siapa ya? Random ya Ibu. Perwakilan depan. Gimana hati saya ya Bu? Depan, tengah, belakang Bu perwakilan. Depan, tengah, belakang. Oke, Bu Lina. Oh berarti Bu Lina skip dulu. Tanya jangan itu aja kata Bu RT. Yang nggak sempat bertanya hari ini boleh catat nomor WA saya Oh iya, nomor WA-nya. 0812 atau bisa tanya Bu Sari 14768121 081214768121. Bangga Ibu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, Ustazah Teh Nada, yang ingin saya tanyakan adalah tentang bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan. Kan seperti tadi yang disampaikan adalah kita memperbagus hubungan kita dengan sesama manusia ya, saling memaafkan. Bagaimana caranya kita menyambung menyambung silaturahim dengan orang yang dengan sengaja memutuskan silaturahim dengan kita, ya seperti tadi yang disampaikan bahwa kita nggak tahu nih kita tuh salah apa gitu ya. Kita tadinya baik-baik saja terus kita diputuskan. Terus ketika kita mau nyambung itu orangnya tuh menghindar terus gitu, nggak ada. Jadi kita dan itu tuh sudah lama mungkin dari orangnya mungkin seperti itu ya Ustazah ya. Jadi untuk menyambut bulan Ramadan ini, untuk orang seperti itu apa ya langkah-langkah kita untuk ini supaya dia ini salahnya apa sih, di mana apa yang harus kita perbaiki nih gitu, supaya kita ketika kita melaksanakan puasa menyambut bulan Ramadan itu hati kita benar-benar bersih. Dengan kalau dari mungkin pihak kita yang karena kita tidak tahu salahnya kita apa, mungkin kita sudah memaafkan ya ininya, ya udah karena memang merasa nggak punya salah merenya. jadi makanya kita kira-kira seperti apa itu saja menghadapi orang seperti itu. Baik, silakan Bu Ustazah untuk disampaikan tipsnya. Menyambung silaturahmi kepada orang yang memutus duluan tali silaturahmi tersebut dengan kita.
Yang pertama kita lihat dia orang tua atau bukan. Yang kedua, apakah masih ada hubungan tali saudara kerabat? Baru kelihatan semua cerah-cerah senyumnya, masya Allah, tabarakallah. Jadi kayak penampakan semua. Penampakan tidak dari surga. Amin. Kalau saya ini diulang. Bisa nginep dong saya. Iya. Memutus tali silaturahim. Itu kan yang mutus dia ya Bu. Iya. Kalau bukan kita yang mutus mah slow aja. Jadi gini Bu. Jadi gini, kita itu ke orang ya semua samain, baikin semua. Baikin semua. Tanamkan dalam diri kita berbuat baik itu bukan untuk minta dibaikin lagi sama dia. Tapi kita berbuat baik kepada sesama karena yang pertama ini perintah Allah, yang kedua ini yang diajarkan oleh Nabi saya, yang ketiga dengan kebaikan ini Allah yang kasih saya pahala dan surga. Udah itu aja. Tadi saya bilang di awal, emang kita masuk surga tergantung dia. Walaupun orangnya cuek. Iya, biarin aja. Biarin aja. Kita mah ya kalau nggak ada urusan ya nggak usah berurusan. Tapi kalau sewaktu kita ketemu di jalan berpapasan, nyapa aja. Assalamualaikum. Dia nggak jawab, ya dia dosa. Menjawab salam itu memberi salam itu sunnah, menjawab salam itu wajib. Kita berbuat baik, emang untuk minta dibaikin lagi. Kalau harapannya begitu, biasanya kita kecewa, betul? Ih, dia kok gitu sih, padahal saya tuh udah baik sama dia. Ya Allah, saya kecewa sama dia, saya sakit hati. Aduh, drama dia dimulai. Episode berapa tuh? FTV 180. Jangan berespektasi. Oh iya, udah nyala lampunya, jadi ganti. Itu versi mati lampu. Jangan berespektasi, termasuk ke suami, termasuk ke anak-anak, termasuk ke saudara kandung, termasuk ke orang tua. Jangan berespektasi. Kita berbuat baik untuk apa? Untuk minta ridhonya Allah. Kita berbuat baik untuk apa? Untuk mencontoh teladan Rasulullah SAW. Emang sakit Bu rasanya. Sudah berbuat baik, orangnya tuanya gak menghargai. Biarin aja. Itu namanya Allah mau kasih pahala lebih dengan hadirnya orang-orang tersebut. Ibu, orang-orang dalam hidup kita ada yang antagonis, nggak baik, nggak semuanya baik. Orang yang Allah hadirkan dalam hidup kita itu ada yang ya seperti itu, menguji, ya, menguji kita. Nah jadi gini Bu, orang kalau mau berbuat baik itu memang suka ada ujiannya. Dengan ujian itu Allah mau lihat kita tetap bergerak berbuat baik atau nggak jadi berbuat baik. Kalau nggak jadi berbuat baik, setan hara-hara tepuk tangan senang Bu. Karena memang itu yang diinginkan setan. Kita sedih, kecewa sama orang, terus kita berhenti berbuat baik, itu yang diinginkan setan. Jadi kalau kita lagi kesel atau tersinggung sama orangnya, jangan lama-lama. Kalau lama-lama hati kita nggak karuan, kita jadi bersuuzon sama orang yang nilai-nilai gini. Lalu kita memutuskan untuk saya nggak mau berbuat baik-baik sama dia. Saya nggak akan menganggap dia ada di dunia ini. Saya mau, aku udah mati kayak gitu ya. Nah itu setan senang Bu. Setan senang. Kata Ibnu Qayyim, kesedihan seorang mukmin itu disenangi setan. Kenapa? Karena orang kalau sedih itu jadi nggak mood mau ngapa-ngapain, nggak mood sholat, nggak mood ngaji, udah rebahan sambil apa tuh nonton sinetron, dengerin lagu-lagu galau. Nah itu udah dan itu setan yang menang tuh. Maka kita mau setan menang, kita lawan. Ya Allah, kenapa berbuat sama orang tuh ternyata berat ya hatinya, ternyata sakit hati ini berbuat baik. Gak apa-apa, nanti Allah balasnya dengan sesuatu yang indah. Ketika kita meninggalkan kaki di surga, kita lupa semua rasa sakit yang pernah kita derita waktu di dunia.
Amin ya Rabbal Alamin. Gitu ya, ibu ya. Sabar, Bismillah. Sabar. Memang berbuat baik itu pasti ada ujian. Ya, akhirnya Allah mau ngasih pahala ekstra lewat orang-orang tersebut. Enggak, berikutnya. Bagi penanya yang kedua, silakan. Bu Dina nggak boleh. Nggak boleh nih buat. Yang depan nggak boleh. Itu sejajar apa enggak ya? Oh iya. Boleh WA ibu. Ya. Boleh WA. Iya langsung. Langsung boleh, boleh. Bisa sekarang boleh. Boleh ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nida tadi sempat sampaikan tentang ibadah sosial yang kita lakukan di bulan Ramadan. Salah satunya disebutkan tentang fidyah. Ya. Saya sebagai orang awam sejauh ini hanya mengenal fidyah adalah salah satu bagian yang kita harus tunaikan kalau Tidak mampu berpuasa. ya tidak mampu berpuasa dan selama jangka tahun sebelum menjelang Ramadan berikutnya pun belum mampu atau karena kendala syariat. Nah, yang mau saya tanyakan, fidyah yang seperti apa? Selain yang selama ini saya sudah tahu hanya untuk orang-orang yang sakit, yang uzur syar'i seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fidyah, ibu tahu siapa yang boleh melakukan fidyah? Siapa orang yang meninggalkan puasa lalu boleh melakukan fidyah? Menggantinya dengan fidyah. Sakit keras. Sakit keras, sakit autoimun yang setiap harinya wajib minum obat, sakit yang kira-kira di luar bulan Ramadan dia nggak sanggup mengkodok saum, sakit tua, ibu hamil dan menyusui, ya, ibu hamil dan menyusui yang jika dia berpuasa itu akan berpengaruh baik untuk dirinya ataupun untuk bayinya. Fidyah yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah memberi makan jadi bukan 40, ibu memberi makan satu orang setiap hari sejumlah hari yang ditinggalkan puasa. Yang dicontohkan sama Rasulullah bukan uang tapi makanan jadi. Seperti yang kita makan, kan bulan puasa kan 3 kali makannya. Oh jadi cuma satu kali aja. Ibu boleh pilih, boleh kasih fidyahnya saat sahur atau saat iftar. Kalau mau makanan jadi, kalau mau uang ya tinggal diuangkan. Kita nasi kotak sekarang berapa harganya? Biasanya nanti dari Kemenak setiap tahunnya ada standar fidyah. Iya. Tahun lalu tergantung daerah ya. Jakarta itu berbeda dengan kota-kota kecil ya. Jakarta, Bogor, Surabaya, kota-kota besar itu berbeda hitungan dengan kota-kota kecil. Karena harga bahan panganan yang berbeda setiap kotanya. Cuma sekali ya. Saya intinya 2 kali atau 3 kali makan. Dikalikan 25 jadi 75 sehari tidak ya? Oh, jadi cuma 1 kali makan, 1 orang fakir miskin dijumlah dengan hari puasa yang kita tinggalkan. 30 hari nggak puasa, 30 hari dikali 30.000. Orangnya ganti-ganti. Orangnya ganti-ganti boleh, sama boleh. Akan lebih bagus ganti-ganti biar adil merata. Kalau berbentuk uang boleh ke 3 orang misalnya 3 sudah. Boleh. Oh iya. Boleh. Ya, tapi syaratnya orang yang kita berikan itu bukan orang yang masih dalam tanggungan kita. Bukan orang tua, bukan adik, bukan anak, ya, yang dalam tanggungan kita. Itu kan tanggungan keluarga. Artinya orang-orang ini bisa kita nafkahi. Suami juga boleh ya, meskipun yang menafkahi harusnya dia. Tapi misalnya dia nggak punya penghasilan, kita yang punya penghasilan, lalu kita bayar dia kan, nggak boleh. Tidak boleh orang tua, tidak boleh pasangan, tidak boleh anak, tidak boleh adik. Ya, tidak boleh keluarga yang inti dekat yang bisa kita nafkahi. Terus kalau misalnya bibi
ya bibi punten kondisinya ternyata masuk dalam kategori du'afa. Nah, bibi ini punya anak apa enggak yang bisa nafkahi? Kalau punya anak yang bisa nafkahi dia, boleh kita kasih dia. Kalau nggak punya anak, lalu kita bisa menanggung kehidupan dia setiap bulannya, maka dia tidak berhak mendapat itu. Karena setiap bulan sudah kita nafkahi. Jadi saudara yang agak jauh, kan ibu kita tuh diperintahkan sama Allah kalau mau bersedekah itu kan ada urutannya ya. Keluarga, betul, kerabat dulu yang masih ada hubungan keluarga, tetangga baru kemudian. Ya. Kenapa pakai urutan seperti ini? Karena keluarga itu ya nanti kan akan saling mewarisi dan hubungannya itu lebih kuat. Maka ketika kita memiliki sesuatu yang berlebih yang Allah titipkan kepada kita, keluarga inilah yang paling berhak lebih dulu untuk mendapatkan bagian dari diri kita. Lalu bergeser ke akhorib itu yang udah bukan keluarga inti ya kayak tadi ya, bibi atau sepupu itu kan sudah di luar lingkaran keluarga inti. Nah lalu kemudian yang lebih jauhnya sedikit lagi. Nah kalau sudah ada barulah tetangga. Kenapa? Karena tetangga itu sudah seperti keluarga bagi kita. Seperti itu Bu, itu lagi ya. Misalnya kalau anaknya banyak, terus semua mau ngasih video untuk orang tuanya Nggak boleh. Orang tua tidak boleh mendapat video dari anak. enggak maksudnya anaknya ngasih video untuk membayarkan Yang bayar video orang tua anak-anaknya. Iya. Boleh. Nggak usah harus Karena karena orang tuanya udah punya penghasilan, yang menafkahi sehari-harinya adalah anak-anaknya, maka anak-anak yang membayarkan video untuk orang tua boleh. Ganti-gantian anaknya boleh. Satu orang aja yang mampu boleh. Yang jelas dihitung setiap hari yang kita puasa. Kalau di sana hari pertama nggak puasa, bayar video langsung. Hari kedua nggak puasa, bayar video langsung. Itu segerakan ya. Betul. Karena kita amal soleh itu harus disegerakan. Karena video itu kan nanti beda dengan zakat. Kalau zakat kan menjelang akhir Ramadan kan? Iya. Berbeda. Sedekah tiap hari boleh. Jadi video itu seperti sedekah. Mau diakhirkan di akhir bulan Ramadan nggak apa-apa, boleh. Atau misalnya nanti ya pakai uang biar nanti lebih kelihatan besar atau lebih bermanfaat buat orang, nggak apa-apa, bebas. Tapi yang dicontohkan sama Rasulullah dengan para sahabat itu bentuknya makanan jadi. Seperti Ibu sudah jelas tentang ini. Jadi bayar fidyah itu di bulan Ramadan yang bersangkutan atau Nggak boleh di luar Ramadan, Ibu. Fidyah mah di Ramadan. Iya, nggak boleh lewat Ramadan. Kecuali kalau lupa, terlewat, atau misalnya kita ingat tahun lalu kan mama udah sakit, ya puasa waktu itu ya. Nah, kapan ingat segera dibayarkan, ya. Karena fidyah itu dibayarkannya di dalam bulan Ramadan. jadi kalau misalnya seperti itu tadi kan si A sakit, harapan kita kan dia bisa sembuh. Jadi untuk memotongnya masih ada jangka waktu kurang lebih 1 tahun. Tetapi ternyata belum fotonya belum selesai, kira-kira sakitnya sudah parah dan tidak memungkinkan dia. Jadi Itu kamu membayar fidyahnya kapan? ketika dia memutuskan kayaknya nggak sanggup lagi nih foto langsung bayar. Berarti tidak harus menunggu di Ramadan Ramadan berikutnya, takutnya nggak nyampe. Takutnya nggak nyampe. Silakan pada saat Tapi memang harusnya di bulan Ramadan itu ketika misalnya udah mulai kekhawatiran, kayaknya takut nih nggak sanggup foto, dia sakit, itu dia buat jaga-jaga takutnya ibu nggak sanggup foto. Untuk ibu hamil dan menyusui, ini kan ada perbedaan pendapat ulama ya ibu-ibu. Ada yang lagi hamil menyusui? Ada putri saya. Iya. Ada fatwa dari ulama kontemporer ya, Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Nah, Syekh Yusuf Al-Qaradawi berpendapat jika usia si ibu masih usia produktif, yang dikhawatirkan tahun depan dia masih menyusui atau hamil lagi, cukup fidyah baginya. Ya hamil nih, dan tahun depan kan masih nyusuin. Sanggup nggak tuh puasa?
Tahu dia. Waktu saya dulu 2 tahun beranak dulu. Jadi saya jarang puasa. Saya ada anemia juga. KB rendah. Jadi kalau puasa itu saya nggak bisa bangun gelap. Daripada saya sehari-hari kasur nggak berkegiatan, ya mending saya bangkit dan Bismillah ya Allah saya ambil rukhsah ini dengan yaitu tadi saya menjalankan fatwa Dr. Yusuf Fadli. Jadi saya kerjaannya bayar fidyah. Ya, karena ya itu tahun depannya masih nyusuin gitu. Tahun depannya wah udah senang nih udah beres. Alhamdulillah. Gitu ya, ibu tentang fidyah sudah jelas. Ya, nanti ada anggota keluarganya, anaknya, mantunya yang hamil atau menyusui boleh dicoba dulu puasa karena beda-beda bu. Ada yang kuat, ada kuat saum gitu ya. Oh hamil besar kuat saum, hamil muda kuat saum. Oh saya hamil muda itu nggak bisa makan 4 bulan. Ajarnya diinfus saya. Kemarin hamil yang ini tidak diinfus sampai 2 kali. Hamil yang sebelumnya masuk rumah sakit, kemarin mah diinfus di rumah. Tapi abis itu tuh sananya udah lancar 4 bulan pertama aja. Nah ada tuh yang kuat digosok. Oh saya digosok malah makin kekaruan tuh. Wah, muntahnya tuh nggak terkontrol tuh. Lagi tidur aja muntah. Jadi ya udah. Kan kesanggupan orang beda-beda. Ibu nggak boleh berkomentar membanding-bandingkan ya. Itu mah kuat bawa puasa, jangan bu. Mental ibu hamil harus dijaga ya. Kita aja katanya nggak mau kena mental, kesehatan mental kita harus dijaga. Apalagi ibu hamil ada manusia di dalamnya.